Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, ya. Kali ini bahas tentang madu, ya, majak jadi ustadz. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah kata Sayyidina pada tahiyat akhir saat sholat. Ya, saat sholat kan kita pasti baca tahiyat akhir, dan di situ ada yang menambahkan kata Sayyidina. Nah, sebenarnya itu boleh nggak sih? Nah, oke, kita mulai saja langsung. Nah, pertama-tama kita harus sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik terkasih Allah Tuhan semesta alam yang akan menempati maqam Mahmud, Nabi yang menebarkan rahmah, Rasul Hidayah, junjungan kita, penghulu kita. Kita sepakat bahwa beliaulah Sayyiduna dalam kurung pemimpin kita. Semoga Allah memberikan sholawat kepada beliau. Amin. Nah, mengenai kata Sayyidina itu sendiri, ada hadis yang mengatakan begini. Hadis Abdullah bin Syekir. Oke. Bunyinya begini. Saya pernah menemui Nabi SAW sebagai utusan Bani Amir. Kami sanjung beliau dengan mengatakan, Anda adalah Sayyiduna dalam kurung pemimpin kami. Oke. Spontan Nabi SAW bersabda, Asyahidu Allah, sang pemimpin adalah Allah. Lalu aku sampaikan, Anda adalah yang paling mulia dan yang paling utama di antara kami. Selanjutnya, Nabi SAW menasihatkan, sampaikanlah perkataan kalian dan jangan sampai setan membuat kalian menyimpang. Hadis riwayat Abu Daud 4806 dan disahihkan oleh Al-Albani. Oke. Nah, hadis ini tidaklah menunjukkan larangan menggunakan gelar Sayyidina atau Sayyiduna kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena konteks ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat Abdullah bin Syekir adalah kekhawatiran beliau. Jadi di situ ada kekhawatiran Nabi Muhammad ketika pujian Abdullah bisa berlebihan sehingga mengangkat beliau sebagai layaknya Allah. Nah, di sini maksudnya begini. Jadi di sini Nabi Muhammad itu tidak mau, ya, bukan melarang ya, tapi tidak mau atau ada kekhawatiran dalam dirinya kalau kata Sayyidina itu dilebih-lebihkan, ya, dianggap sebagai pemimpin. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa pemimpin sesungguhnya adalah Allah. Nah, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah mencukupkan gelarnya, yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Ia sudah senang dengan gelar yang diberikan oleh Allah, yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Namun tidak ada larangan untuk menyebutnya sebagai Sayyidina atau Sayyiduna dalam kurung pemimpin kita. Oke. Tapi ingat, pemimpin sesungguhnya adalah Allah, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad kalau umatnya melebih-lebihkan dia. Nanti seakan-akan itu bersanding atau sejajar dengan Allah. Nah, itu yang atau selayak-layaknya Allah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, kita itu memiliki satu prinsip bahwa semua ibadah itu dibangun berdasarkan dalil dan tuntunan Nabi SAW, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terlebih ibadah sholat. Nah, ucapan sholat dan gerakan sholat harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada umat. Itulah tata cara yang terbaik dan yang paling sempurna. Nah, lalu kata Sayyidina sendiri itu ada nggak dalam bacaan sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ternyata sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu tidak dijumpai adanya dalil, ya. Ingat, tidak dijumpai adanya dalil dari Nabi SAW maupun sahabat, bahkan sampai tabiin sekalipun yang menambahkan lafadz Sayyidina atau Sayyiduna sebelum kata Muhammad ketika membaca sholawat. Nah, mengenai ini ada 3 pendapat, ya. Kalau kita pelajari ada 3 pendapat dari alim ulama. Yang pertama mengatakan boleh, ya, boleh. Karena apa? Karena dari hadis tadi Nabi Muhammad tidak melarang. Ada orang yang menyebutnya
bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah Sayyidina, ya, tidak melarang. Karena memang dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin umat manusia. Ya, dia mengatakannya seperti itu. Yang kedua, para ulama melarang, ya, melarang karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada rasa kekhawatiran, ya, ada rasa kekhawatiran jika kita nanti diganggu setan dan dipengaruhi bahwa Nabi Muhammad itu dianggap layaknya Allah, dan itu yang menjadi kekhawatiran Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pendapat tengah-tengah, ya, ada pendapat tengah-tengah nih. Pendapat yang ketiga itu tengah-tengahnya, mengatakan boleh dan tidak. Boleh mengatakan atau menambahkan kata Sayyiduna di akhir atau di sebelum kata Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu boleh, ya, tapi untuk beberapa bacaan tertentu. Nah, tidak boleh ditambahkan di bacaan tertentu juga. Contoh, di dalam bacaan sholat. Bacaan sholat adalah bacaan yang kita yakini bahwa itu tidak bisa diubah, ya kan? Bacaan sholat itu tidak bisa dirubah, gerakan sholat tidak bisa dirubah. Tadi kita sudah sepakat di awal seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan kata Sayyidina di dalam tahiyat akhir dalam sholat itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang benar bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, begitu ya. Jadi tidak boleh ada kata Sayyidina di dalam bacaan sholat, khususnya di tahiyat akhir, karena sholawat yang benar yang diajarkan oleh sahabat, yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan para tabiin sekalipun, itu tidak ada kata Sayyidinanya di dalam sholawat. Tetapi boleh kita lakukan jika kita sedang bersholawat, beristighosa, ngaji, pengajian-pengajian, kita boleh menambahkan. Tetapi untuk bacaan sholat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di awal, gerakannya, bacaannya, tata caranya itu tidak boleh dirubah. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan kata Sayyidina di dalam tahiyat akhir dalam sholat. Oke, singkat saja, semoga ini menjadi pengingat pembelajaran bagi kita. Komen jika ada hadis yang mengatakan bagaimanapun itu, silakan komen. Jangan lupa like video ini, dislike aja kalau nggak suka. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.